Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum yang berbahagia, dan semua sahabat Uti Handai Tolan dimanapun berada yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kembali tadarusan kita mulai dari ayat 25 sampai dengan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajuhum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fal ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarullahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Arti ayat 25 sampai dengan 29. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.
Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Robnya. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia Allah mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dia, Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 26. Diriwayatkan bahwa ketika Allah berfirman melalui Quran surat Al-Hajj 73 yang isinya mengecam berhala-berhala kaum musyrik dan menyebutkan bahwasanya penyembahan Tuhan-Tuhan mereka itu sangat lemah seperti rapuhnya rumah laba-laba. Orang Yahudi mempertanyakan kepada Rasulullah, apa gerangan keutamaan atau kelebihan serangga atau laba-laba sehingga Allah menjadikan permisalan dalam firman-Nya? Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibn Abbas. Footnote 13. Orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. 14. Orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya ayat 30 sampai dengan 37 halaman 6. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia masuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga,
dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Robnya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Footnote 15, Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa. Iblis termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintah untuk sujud. Footnote 17, menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itu akan kekal di dalam surga. Lihat surat Toha, surat 20, ayat 120. Footnote 18, zolim artinya aniaya. Orang yang zolim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Footnote 19, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan mereka diusir oleh Allah dari surga dan diturunkan ke dunia. Footnote ke-20, kalimat itu menurut sebagian musafir adalah ucapan untuk memohon ampunan atau tobat. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum
anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin say'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha adlun wa lahum yunsorun. Arti ayat 38 sampai dengan 48 halaman 7. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa, yaitu Taurat, yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Footnote 21. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah
keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Footnote 22. Di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah tandingan bagi Allah serta beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. 23. Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. 24. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Wa iz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa iz faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaratan fa akhajat humus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun.
Arti dari surat 49 sampai dengan 57. Halaman 8. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak mendolimi kami, tetapi justru merekalah yang mendolimi diri sendiri. Footnote nomor 25. Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir pada masa itu. Menurut sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam ialah Meneptan tahun 1232 sampai 1224 sebelum Masehi, anak Ramses. Footnote 26. Suatu tenggang waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima petunjuk Taurat, tetapi umat Nabi Musa alaihissalam tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. 27. Yang dimaksud dengan kitab adalah Taurat, dan yang dimaksud dengan Furqan adalah keterangan-keterangan lain untuk membedakan yang baik dan yang buruk. 28. Membunuh dirimu ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh, dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertobat. 29. Man ialah sejenis madu, salwa ialah sejenis burung puyuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau.
Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.